Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga sehat ya. Perkenalkan, nama saya Huswatima. Saya dari Prodi PGSD kelas 6D, mata kuliah Konsep Dasar Bumi dan Antariksa. Kali ini kita akan belajar mengenai teori terbentuknya alam semesta. Ketika sedang di luar rumah, coba lihatlah ke atas. Kita bakal lihat langit yang terbentang sangat luas tanpa batas. Kalau di siang hari, kita bakal lihat matahari yang bersinar terang ditemani awan dan langit yang biru. Tapi saat di malam hari, kita akan lihat bintang-bintang dan bulan yang bersinar di langit yang gelap. Saat itu pun kita sadar bahwa tidak hanya manusia dan bumi saja yang ada di alam semesta. Jagat raya atau alam semesta merupakan ruangan yang luas ke segala arah, tidak terhingga, tapi memiliki batas yang tidak diketahui. Kalau kita lihat di film-film yang menggambarkan dunia luar angkasa, kelihatan bahwa alam semesta itu luas banget. Alam semesta terdiri dari ribuan galaksi dan sistem bintang. Benda yang ada di luar angkasa pun ada beraneka ragam, bahkan banyak yang lebih besar dari bumi. Contohnya itu ada matahari, planet, bintang, dan lain-lain. Konsep pemikiran manusia tentang pusat universe atau alam semesta sangat radikal. Awalnya, para ilmuwan astronom menetapkan bahwa manusialah yang sebagai pusat yang diberi nama teori egosentris. Kemudian itu, mereka menetapkan bumi yang menjadi pusat yang ditokohi oleh Claudius Ptolemeus dan dikenal dengan nama teori geosentris. Lalu, Nicolaus Copernicus mengungkapkan teori baru, di mana matahari dijadikan sebagai pusat alam semesta, dan teori ini dinamakan heliosentris. Mereka baru menyadari bahwa teori heliosentris lebih cocok pada tata surya. Tata surya hanyalah sebagian dari galaksi, dan galaksi adalah satu kumpulan bintang dari banyak kumpulan bintang di alam semesta. Sekarang kita akan belajar 4 teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, ada teori Big Bang atau teori ledakan besar. Teori Big Bang ini adalah teori yang paling populer dan yang paling banyak diyakini kebenarannya hingga saat ini. Teori ini pertama kali diusulkan oleh A.B. Georges Lemaitre pada tahun 1927. Lemaitre ini juga dianggap orang pertama yang mencetuskan teori bahwa alam semesta terus mengembang. Teori ini menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari sesuatu yang super padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga alam semesta seperti sekarang ini. Menurut teori ini, pada saat itu galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain. Galaksi-galaksi ini berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sampai menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibatnya, ledakan tersebut banyak materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan. Intinya, menurut teori Big Bang, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Kelemahan dari teori Big Bang ini yang pertama tidak dapat menjelaskan bagaimana akhir dari alam semesta. Yang kedua, jika alam semesta berasal dari ledakan besar, seharusnya terdapat sisa radiasi ledakan yang melingkupi seluruh alam semesta dalam bentuk alam. Yang ketiga, teori Big Bang ini tidak dapat memberikan beberapa penjelasan mengenai kondisi awal alam semesta, melainkan hanya mendeskripsikan dan menjelaskan perubahan umum alam semesta sejak pengembangan awal tersebut. Tapi, ada kelebihan dari teori Big Bang ini. Yang pertama, teori Big Bang ini memberikan penjelasan paling akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Yang kedua, teori Big Bang memprediksikan bahwa fenomena fisika yang tak pernah terpantau di bumi maupun terdapat pada model standar fisika partikel. Dan yang terakhir, Big Bang diterima oleh sebagian besar astrofisikawan masa kini dan menjadi bukti ilmiah yang membenarkan kenyataan bahwa Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Lalu ada teori yang kedua, teori steady state
atau teori keadaan tetap. Teori steady state atau teori keadaan tetap diusulkan oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi dari Universitas Cambridge pada tahun 1948. Menurut teori ini, jagat raya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Katanya, alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Teori ini menganggap bahwa alam semesta tidak terhingga luas serta usianya. Teori ini banyak memiliki celah kekurangan, yaitu teori keadaan tetap atau steady state menyatakan bahwa keadaan alam semesta ini tidak pernah berubah, selalu seragam dalam hal rapat massa, gravitasi, suhu, dan lain-lain. Terus, teori ini tidak mampu menjelaskan mekanisme kelahiran materi baru secara terus-menerus, tidak bisa menjelaskan mengapa jagat raya mengembang, tidak bisa menjelaskan perbandingan hidrogen. Dalam semesta, teramati sekarang jumlah hidrogen lebih berlimpah daripada helium, sedangkan dalam keadaan tetap seharusnya tetap sama jumlahnya. Dan yang terakhir, teori ini masih banyak ahli yang meragukan teori ini karena melanggar salah satu hukum dasar fisika, yaitu hukum kekekalan zat. Zat tidak dapat diciptakan atau dihilangkan, tetapi hanyalah dapat diubah menjadi jenis zat lain atau menjadi energi. Sampai saat ini, belum dapat dipastikan bagaimana sesungguhnya jagat raya ini terbentuk. Sedangkan kelebihan dari teori ini, alam semesta selalu memuai dengan laju tetap dan materi baru terus-menerus tercipta. Akibatnya, dalam ruang tertentu selalu dipadati oleh materi yang berjumlah tetap. Dikatakan bahwa alam semesta ini tak berawal dan tak berakhir, di mana-mana sama setiap saat. Agar alam semesta selalu dalam keadaan begitu, maka perlu diciptakan bahan baru secara sinambung. Bahan baru ini menimbulkan tekanan yang memaksa alam semesta memuai secara terus-menerus. Bahan baru tersebut selanjutnya memadat menjadi galaksi untuk mengisi kekosongan yang ditimbulkan karena pemuaian. Dalam teori keadaan tetap ini, kita harus menerima bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa di antara berbagai galaksi, sehingga galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Orang sepakat bahwa zat yang merupakan asal mula bintang dan galaksi tersebut adalah hidrogen. Selanjutnya kita akan membahas teori yang ketiga, yaitu teori nebula atau kabut. Teori ini pertama kali diusulkan oleh Emanuel Swedenborg pada tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1775. Secara umum, teori ini menjelaskan terbentuknya tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa. Kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas ke sekitar bola gas tadi. Sementara itu, bola gas utama masih berukuran besar dan panas menjadi matahari, dan materi yang terlepas menjadi padat dan dingin membentuk planet. Menurut teori nebula atau teori kabut, awalnya ada kabut nebula, lalu kabut itu berputar dengan kuat dan terjadi pemadatan di bagian tengah. Di bagian tengah berbentuk matahari dan di pinggirnya terbentuk planet-planet. Planet-planet terus berputar dan membentuk orbit mengelilingi matahari, maka terbentuklah tata surya. Kelebihan dari teori nebula adalah teori ini berhasil menjelaskan dan menggambarkan bahwa tata surya memiliki bentuk datar, orbit berbentuk elips planet mengelilingi matahari. Teori kabut ini telah dipercaya orang selama kira-kira 100 tahun, tetapi sekarang telah banyak ditinggalkan karena banyaknya kekurangan atau kelemahan dari teori ini. Yang pertama, karena munculnya banyak teori baru yang lebih memuaskan. Yang kedua, teori nebula ini tidak mampu memberikan jawaban-jawaban kepada banyak hal atau masalah di dalam tata surya kita. Yang ketiga, James Clerk dan Sir James menunjukkan bahwa massa bahan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi, sehingga memadat hingga menjadi planet. Dan yang terakhir, Moulton menyatakan bahwa teori kabut tidak memenuhi syarat bahwa yang memiliki momentum sudut paling besar haruslah planet bukan matahari. Teori kabut menyebutkan bahwa matahari yang memiliki massa terbesar akan memiliki sudut momentum yang paling besar. Selanjutnya kita akan membahas teori yang terakhir, yaitu teori Littleton atau teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1930-an
oleh seorang astronom asal Inggris yaitu R.A. Littleton. Dalam teori ini dijelaskan bahwa mula-mula ada matahari kembar yang saling mengelilingi. Kemudian salah satu matahari tersebut ditabrak oleh bintang yang sedang melintas, lalu hancur dan menjadi bagian materi yang kecil, namun tetap mengitari matahari yang masih utuh. Lama-kelamaan materi tadi menjadi sebuah planet. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan menjadi planet-planet, sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari. Beberapa ahli astronomi dan ilmuwan setuju dengan teori yang dikemukakan oleh Littleton. Mereka beranggapan jika teori bintang kembar memiliki kelebihan di dalamnya, sehingga banyak yang percaya dengan proses pembentukan tata surya yang berawal dari dua bintang kembar. Berdasarkan penelitian yang lebih mendalam, para astronom dan ilmuwan menemukan terdapat bintang kembar atau bintang ganda yang juga memiliki nama lain bintang ekor terdapat di dalam sistem tata surya. Keberadaan bintang kembar tersebut yang memberikan pendapat jika teori yang dibuat oleh Littleton benar adanya. Kesimpulannya, ada kemungkinan jika terdapat bintang kembar saat jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum adanya tata surya dan planet. Tapi beberapa ahli banyak yang kurang setuju dengan teori ini, lalu menjelaskan kekurangan yang dimiliki teori bintang kembar. Bintang kembar yang ditemukan oleh para ahli astronom memiliki ukuran yang tidak terlalu besar selayaknya matahari. Bintang kembar yang ditemukan oleh ahli astronomi memiliki ukuran paling besar setara dengan ukuran planet. Oleh karena itu, kemungkinan terdapat dua bintang kembar tidak dapat memberikan keyakinan kepada para ahli astronomi. Selain itu, teori bintang kembar juga tidak sesuai dengan fakta yang ada pada planet bumi. Seperti yang kita ketahui, jika planet di bumi ini memiliki struktur alam yang berbeda dengan planet lain. Tidak hanya di daratan saja, di bumi juga terdapat lautan yang begitu luas, sehingga teori bintang kembar ini begitu lemah jika dibandingkan dengan kondisi planet bumi. Nah, itulah beberapa teori terbentuknya alam semesta. Materinya sampai di sini dulu ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.